Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal ngulik pemikiran salah satu tokoh pendiri Amerika Serikat yang, wah, menarik banget, Benjamin Franklin. Sumber kita kali ini dari karyanya tahun 1758, judulnya The Way to Wealth, atau ya, Jalan Menuju Kekayaan lah ya. Iya, uniknya nih, Franklin itu nyampein nasihatnya nggak langsung, tapi lewat cerita gitu. Jadi dia cerita ada kerumunan orang lagi pada resah, zaman susah, pajak tinggi. Terus mereka minta nasihat ke orang tua bijak, namanya Father Abraham. Oh, Father Abraham. Tapi katanya dia ini sebenarnya bukan ngonongin pemikirannya sendiri ya. Nah, itu dia. Father Abraham ini, pidatonya itu isinya kumpulan pepatah bijak yang udah diterbitin Franklin selama 25 tahun di almanaknya. Pakai nama samaran Poor Richard. Jadi ya semacam rangkuman terbaiknya Franklin lah soal kerja keras, hemat, sama mandiri finansial gitu. Oke. Jadi tujuan kita sekarang mau membedah nih prinsip-prinsip intinya si Father Abraham, alias Poor Richard, alias Franklin ini. Apa aja sih gagasannya? Dan yang penting nih buat Anda, relevansinya apa sih di zaman sekarang? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Father Abraham ini mulainya, dia paham kok orang-orang ngeluh soal pajak pemerintah. Tapi dia langsung kasih sudut pandang lain, yang agak nyentak mungkin ya. Betul. Dia bilang, beban terberat itu bukan pajak negara. Kutipannya gini nih, kita dikenai pajak 2 kali lipat oleh kemalasan kita, 3 kali lipat oleh kesombongan kita, dan 4 kali lipat oleh kebodohan kita. Nah, pajak-pajak yang nggak kelihatan ini katanya cuma bisa kita atasi sendiri, bukan urusan pemerintah. Ini langsung nunjukin tema utamanya, tanggung jawab pribadi. Wah, dalam juga ya. Terus dia langsung nyambung ke pepatah Poor Richard yang terkenal itu ya. Tuhan menolong yang menolong diri sendiri. Gitu kan? Iya, persis. Pesannya jelas banget, jangan cuma ngeluh, ayo gerak. Dia nekenin banget bahaya males sama pentingnya waktu. Ada beberapa omongannya yang kuat banget soal ini. Oh ya, apa aja tuh? Dia ngelihat waktu itu kayak aset dasar gitu. Apakah kau mencintai hidup? Maka jangan sia-siakan waktu karena waktu adalah bahan penyusun hidup. Jadi buang-buang waktu itu pemborosan paling fatal. Kenapa? Karena waktu yang hilang tak akan pernah ditemukan lagi. Malah ada sindirannya yang lumayan keras, akan ada cukup waktu tidur di liang kubur. Wah, Haha, iya juga sih. Jadi intinya ayo kerja selagi bisa gitu ya. betul. Kerajinan atau kerja keras itu kuncinya biar semua lebih gampang. Kebalikan sama malas yang bikin semua jadi terasa susah. Analoginya juga menarik tuh yang tadi, soal karat sama kunci. Oh iya, kemalasan seperti karat menggerogoti lebih cepat daripada ausnya kerja keras. Sementara kunci yang dipakai selalu berkilau. Ini nunjukin kalau malas itu bukan cuma diem aja, tapi aktif ngerusak. Dan hubungannya sama kemiskinan juga jelas ya. Iya, eksplisit banget. Poor Richard nulis, kemalasan berjalan begitu lambat sehingga kemiskinan segera menyusulnya. Solusinya ya kerajinan, kerja keras, produktif. Karena kerajinan tidak perlu berharap. Maksudnya tindakan nyata itu lebih penting dari sekedar ngarep doang. Dia yang hidup dari harapan akan mati kelaparan, gitu katanya. Jadi punya skill atau kerjaan itu penting, kayak punya aset, tapi itu baru awal ya. Tepat, punya potensi aja nggak cukup kalau nggak ada usaha nyata. Franklin nekenin pentingnya konsisten, tekun gitu. Ada ungkapan 1 hari ini bernilai 2 hari esok, biar kita nggak nunda-nunda kerjaan. Kecil yang terus-menerus itu dampaknya besar. Pukulan kecil merobohkan pohon ek besar. Pesan soal ketekunan ini kuat banget. Tapi apa artinya hidup harus kerja terus, nggak ada istirahatnya? Gimana Franklin ngelihat waktu luang? Nah, ini pertanyaan bagus. Dan Franklin, lewat Father Abraham, punya jawaban menarik. Dia kutip Poor Richard, gunakan waktumu dengan baik jika kau ingin mendapatkan waktu luang. Tapi waktu luang di sini bukan berarti leha-leha atau malas-malasan ya. Oh, bukan. Terus apa dong? Buat dia, waktu luang itu kesempatan buat melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jadi beda banget nih. Kehidupan waktu luang dan kehidupan kemalasan adalah 2 hal yang berbeda. Justru malas itu dianggap sumber masalah dan kesulitan. Oke. Selain kerja keras dan ngatur waktu, Father Abraham juga nyorot hal lain yang nggak kalah penting nih. Soal teliti dan ngurus urusan kita sendiri secara langsung. Jangan gampang percaya gitu aja ke orang lain buat urusan penting. Iya, ini inti dari mandiri dan hati-hati. Poor Richard nyaranin,
Jika ingin urusanmu selesai, pergilah kerjakan sendiri, jika tidak, utuslah orang lain. Pengawasan pribadi itu penting banget. Ada ungkapan bagus, mata seorang majikan akan melakukan lebih banyak pekerjaan daripada kedua tangannya. Jadi, kurangnya perhatian kita sendiri itu bisa lebih rugi daripada kurang ilmu gitu ya? Betul. Kurang perhatian pada detail itu bisa lebih bahaya daripada kurang pengetahuan teknis. Malah ada peringatan keras soal risiko kalau ngasih kerjaan ke orang tanpa diawasi benar-benar. Gimana tuh? Buka bagi mereka. Wah, ini nunjukin pandangan yang agak skeptis ya, tapi mungkin realistis soal sifat manusia kalau urusan bisnis. Iya juga sih. Bahkan Franklin sampai bilang gini, ini agak provokatif sih buat zamannya. Dalam urusan duniawi, manusia diselamatkan bukan oleh iman, tapi oleh ketidakadaan iman. Ini bukan ngeritik agama ya, tapi nekenin pentingnya nggak gampang percaya atau naif dalam urusan praktis. Hati-hati dan cek sendiri, itu kuncinya. Dan dia nutut bagian ini pakai contoh klasik soal akibat lalai sama hal kecil, yang soal paku sepatu kuda itu kan? Iya, itu dia. Karena kekurangan taku, sepatu kuda hilang. Karena kekurangan sepatu kuda, kuda hilang. Dan karena kekurangan kuda, penunggangnya hilang. Semuanya berawal dari abai sama hal sepele. Pesan akhirnya jelas, jika Anda ingin pelayanan yang setia dan disukai, layani diri Anda sendiri. Intinya, tanggung jawab utama ya di kita sendiri. Oke, jadi dasarnya kerja keras, tekun, hati-hati ngurus urusan sendiri. Tapi kata Father Abraham, ini semua bisa sia-sia kalau nggak ada satu elemen lagi. Apa tuh? Elemen penting itu adalah kehematan atau frugality istilahnya. Tanpa bisa ngatur hasil kerja keras dan nyimpan, ya orang bisa kerja seumur hidup tapi nggak punya apa-apa pas tua. Franklin nyindirnya tajam banget. Dapur yang gemuk, boros, membuat surat wasiat yang kurus, sedikit warisan. Kena banget ya. Lewat Father Abraham, Franklin ngamatin perubahan gaya hidup zaman itu ya. Dari yang produktif jadi konsumtif. Minuman keras gitu-gitu. Nasihatnya langsung banget. Jika Anda ingin kaya, pikirkanlah menabung sebagaimana Anda memikirkan menghasilkan. Cari duit penting, tapi nyimpennya juga sama pentingnya. Dia pakai contoh negara Spanyol juga ya. Betul, Spanyol dapat banyak emas dari koloni, tapi nggak jadi makmur-makmur banget karena pengeluarannya lebih gede dari pemasukan. Ini pelajaran makro soal pentingnya neraca positif. Jadi, nasihat praktisnya, hindari yang dia sebut kebodohan-kebodohan mahal. Pengeluaran kecil yang nggak perlu itu bisa jadi masalah besar. Waspadalah terhadap pengeluaran kecil. Kebocoran kecil dapat menenggelamkan kapal besar. Father Abraham terus ngeritik orang-orang yang suka kepelelangan barang mewah atau pernak-pernik gitu ya, yang mungkin nggak terlalu butuh. Ini relevan banget nih hari gini, banyak diskon promo. Iya banget. Dia bilang barang-barang itu mungkin kelihatan bagus atau goods, tapi bisa jadi kejahatan atau evils kalau Anda nggak benar-benar butuh, walaupun harganya murah. Kutipannya ini ngena banget, beli apa yang tidak kau butuhkan, dan tak lama lagi kau akan menjual barang-barang kebutuhanmu. Wah, jadi harga murah bisa jadi jebakan ya? Bisa banget, harga murah itu bisa jadi malah ngerugiin kalau akhirnya ngeberatin keuangan Anda. Banyak orang telah hancur karena membeli barang murah yang bagus, gitu katanya. Jadi sebelum tergoda diskon, pikirin dulu, butuh nggak, mampu nggak. Jadi murah itu bisa jadi mahal ya akhirnya kalau cuma lapar mata atau bikin susah. Persis. Selain jebakan harga murah, Franklin juga ngeritik boros yang karena sombong. Pengen kelihatan lebih mewah dari kemampuan. Sutra dan satin, merah padam dan bludru, memadamkan api dapur. Artinya, gaya hidup mewah itu ngorbanin kebutuhan dasar. Kebutuhan yang dibikin-bikin karena pengen pamer, itu jauh lebih banyak daripada kebutuhan alami kita katanya. Ada perbandingan sosial yang menarik juga tuh, yang petani sama bangsawan. Oh iya, seorang pembajak sawah yang berdiri tegak lebih tinggi daripada seorang bangsawan yang berlutut untuk meminjam uang. Ini nunjukin martabat sejati itu datang dari mandiri, bukan dari tampilan luar yang dibiayain utang. Intinya, sombong karena penampilan itu sia-sia ya? Iya, nggak ada gunanya. Nggak bikin lebih sehat, nggak ngilangin sakit, nggak nambah nilai diri. Malah bisa bikin orang lain iri dan bikin kita cepet jatuh miskin. Dia nyindirnya, apa itu kupu-kupu? Paling banter dia hanyalah ulat yang berpakaian. Fokus ke isi, bukan bungkusnya aja. Oke, setelah ngomongin boros, ada satu lagi peringatan yang keras banget dari Father Abraham. Soal utang ya, terutama utang buat beli barang nggak penting, cuma karena ada kredit.
Nah, ini dia. Pandangan Franklin soal utang ini kuat banget. Dia nanya, pikirkan apa yang Anda lakukan ketika Anda berutang. Anda memberikan kekuasaan atas kebebasan Anda kepada orang lain. Ini intinya, utang itu ngerusak kebebasan pribadi kita. Konsekuensinya bisa berat, malu ketemu yang ngasih utang, takut, sampai terpaksa bohong. Franklin bahkan punya ungkapan tajam soal ini kan? Dosa kedua adalah berbohong. Yang pertama adalah berutang. Betul. Dan kebohongan menunggangi punggung utang. Ini nunjukin gimana utang bisa nyeret kita ke masalah yang lebih gede lagi. Ngerusak integritas juga. Dia bikin perbandingan antara tirani kreditur sama tirani pemerintah juga ya. Iya, menarik ini. Kalau pemerintah ngelarang Anda pakai baju sesuka hati, pasti marah kan? Ngerasa kebebasan dilanggar. Tapi kata Franklin, pas Anda ngutang buat beli baju mewah yang nggak kebeli tunai, Anda itu secara sukarela nyerahin diri ke tirani kreditur. Yang punya hak hukum bahkan bisa penjarain. Zaman dulu ya, kalau Anda gagal bayar. Wah, ekstrim ya gambarannya. Tapi pesannya soal kita jadi kehilangan kendali hidup gara-gara utang itu masih relevan banget. Katanya kreditur ingatannya lebih bagus dari yang utang ya. Hahaha, iya. Pur Richard bilang gitu. Tanggal jatuh tempo rasanya cepet banget datingnya. Jadi nasihatnya gimana soal utang ini? Jelas banget dan tegas, hinalah rantai itu, utang, peliharalah kebebasanmu, dan pertahankan kemandirianmu. Jadilah rajin dan bebas, jadilah hemat dan bebas. Kebebasan finansial itu dasar kemandirian sejati. Jangan terlena sama kondisi sekarang yang mungkin lagi bagus, karena tidak ada matahari pagi yang bertahan sepanjang hari. Kondisi bisa berubah, jadi nabung selagi bisa. Dan ada satu kutipan terakhirnya soal utang yang kuat banget itu. Yang mana tuh? Oh, yang ini ya. Lebih baik tidur tanpa makan malam daripada bangun dengan utang. Ini nunjukin betapa seriusnya dia ngeliat beban psikologis dan finansial dari utang. Berat banget. Oke, jadi udah semua nih nasihat praktisnya. Kerja keras, hemat, hati-hati, hindari utang. Tapi di akhir pidatonya, Father Abraham nambahin satu lapisan lagi ya, kayak sentuhan akhir gitu. Benar. Dia ngingetin biar nggak jadi sombong, jangan terlalu ngandelin usaha sendiri aja. Meskipun semua prinsip tadi penting, dia nasehatin buat tetap rendah hati, minta berkah Tuhan atas usaha kita. Terus, dia juga nekenin pentingnya beramal ke sesama yang butuh. Dia nyebut kisah Ayub yang tetap setia meski susah dan akhirnya diberkahi lagi. Jadi ada dimensi etis dan spiritualnya juga. Tapi di akhir cerita yang dinarasin Franklin, ada ironi yang menarik ya. Setelah Father Abraham selesai nolong, orang-orang kan pada terkesan tuh. Tapi terus gimana? Nah, ini dia lucunya. Begitu pelelangan dibuka, mereka langsung nyerbu, mulai beli barang-barang secara boros. Persis kebalikan dari nasihat yang baru aja mereka puji-puji. Franklin ngelihat ini sebagai cerminan sifat manusia. Seringkali gampang dengar nasihat bagus, tapi susah buat ngelakuinnya terus-menerus. Tahu aja nggak cukup kalau nggak dijalanin. Itu bukan murni idenya dia, tapi kumpulan kebijaksanaan dari banyak sumber. Tapi dia ngambil pelajaran paling penting dari pidato itu buat dirinya sendiri. Oh iya, apa tuh? Dia ngaku, tadinya dia juga mau beli bahan buat mantel baru di pelelangan itu. Tapi setelah dengar lagi nasihatnya sendiri lewat Father Abraham, dia berubah pikiran. Dia batalin niatnya, mutusin buat pakai mantel lamanya aja lebih lama lagi. Dia milih buat nerapin prinsip hemat ke dirinya sendiri. Salut sih. Jadi itulah rangkuman pemikiran dari The Way to Wealth-nya Benjamin Franklin. Prinsip utamanya ya kombinasi dari kerja keras, hemat, fokus ke tanggung jawab pribadi, hati-hati, hindari boros dan utang. Ini semua bukan cuma jalan ke kaya materi aja ya, tapi lebih ke mandiri dan bebas secara pribadi. Kedengarannya simple, tapi fundamental banget. Iya, betul. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda bawa pulang buat direnungin. Pengamatan Franklin soal gimana orang cepat lupa nasihat baik, bahkan setelah setuju, itu relevan banget loh. Ini jadi pertanyaan buat kita hari ini. Di tengah gempuran iklan, gampangnya kredit instan, terus ada pajak-pajak tersembunyi versi modern. Kayak apa tuh pajak tersembunyi modern? Ya mungkin kayak waktu kita yang kesedot di medsos tanpa sadar, atau tumpukan langganan digital yang sebenarnya nggak kita butuhin tapi bayar terus tiap bulan. Nah, pertanyaannya, gimana kita bisa secara sadar dan konsisten nerapin prinsip-prinsip Franklin yang udah terbukti tahan lama ini? Apa ya? Satu langkah kecil tapi nyata yang bisa Anda ambil hari ini, setelah denger ini,
buat mulai bangun kekayaan dalam arti luas. Kekayaan finansial, iya, tapi juga kebebasan personal dalam hidup Anda. Coba dipikirin deh,